Halo, Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu Haji mengganggu malam-malam. Ya, Begini Bu Haji, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Andriana Adnang, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Parepare. Kebetulan saya diberi tugas Bu untuk mewawancarai kepala sekolah atau pimpinan. Kemudian kebetulan kakak saya yang salah satu bawahan ibu memberikan saran bagaimana kalau saya melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah di luar kota Parepare. Nah, dia menyarankan ibu selaku kepala sekolah TK Pertiwi Maroangin. Tidak apa-apa kan Bu kalau saya wawancara ibu? ya, enggak apa-apa. Silakan. Ya, makasih Bu. Begini Bu, wawancara ini merupakan bentuk salah satu tugas saya terkait praktik pengambilan keputusan yang biasanya Ibu lakukan di sekolah yang Ibu pimpin. Wawancara ini terkait dengan dilema etika Bu dan bujukan moral. Dilema etika itu hal yang sifatnya benar, lawan benar, sedangkan bujukan moral itu sesuatu hal yang sifatnya benar, melawan salah. Bisa kita mulai wawancaranya Bu? Ya, silakan. Begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Di dalam satuan pendidikan, terkadang akan ditemukan beragam kasus yang dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar, tetapi bertentangan dengan nilai kebajikan. Yang dikenal sebagai dilema etika ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Sebagai seorang pimpinan, kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar dan cermat agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya mengidentifikasi kedua kasus tersebut dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Bila perlu, saya akan mengadakan pendekatan secara personal. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka pemetaan jenis kasus tersebut akan lebih mudah. Untuk itu, perlu pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengidentifikasi kasus. Sebuah kasus dapat dikatakan sebagai dilema etika jika masalah yang tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial atau orang lain. Dan sebaiknya jika kasus dihadapi melanggar hukum dan norma-norma dan menimbulkan keresahan dapat dikatakan sebagai kasus bujukan moral. Oh, begitu ya Bu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan hal yang dianggap sama benar tersebut. Apakah hal tersebut berbentuk dengan kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebajikan berupa kebenaran atau kesetiaan, melibatkan rasa adil atau belas kasihan. Akankah berdampak untuk saat ini atau seterusnya? Oh iya. Selanjutnya Bu, kira-kira
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Aji lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah itu, Bu Aji? Ya, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan hal-hal yang dianggap sama-sama benar tersebut. Apakah hal tersebut berbenturan dengan kepentingan perorangan atau banyak orang? Mengandung nilai-nilai kebajikan berupa kebenaran atau kesetiaan. Melibatkan rasa adil atau belas kasihan. Akankah berdampak untuk saat ini atau seterusnya? Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, atau dengan kata lain, kepentingan orang banyak yang didahulukan, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berupa kebajikan untuk semua orang, berpikir berbasis peraturan yang ada, dan berpikir berbasis rasa peduli sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta berupa data-data yang akurat dan ditemukan peluang berupa jalan keluar atau solusi yang terbaik. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan tersebut perlu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu dapat terlihat sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oh ya. Selanjutnya Ada? Bu, masih ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Aji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi? Ya, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menemukan inti pokok permasalahan tersebut dan berpikir secara objektif. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang kira-kira selama ini merupakan tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Terkadang hasil keputusan yang ambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak menerima keputusan tersebut sepenuhnya. Proses untuk dapat membuat pihak tersebut menerima dan menjalankan keputusan tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri, serta untuk dapat menjadi teladan dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati sebagai salah satu bentuk tanggung jawab. Oh ya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Nah, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, tapi akan lebih baik untuk sesegera mungkin diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Kemudian prioritas kasus yang mana perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Oh, ya. Luar biasa ini Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu,
Adakah Masih banyak kah? masih ada 2 pertanyaan, Bu. Oke. Oke. Adakah Bu Haji seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Haji dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, mengadakan pendekatan secara personal, serta dapat mendengarkan tentang apa yang terjadi menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Wah, ya. Saya paham. Ini Bu Haji, pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir, Bu Pertanyaan Haji. terakhir. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir, Bu Haji, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu Haji petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Oke ya. Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal untuk dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa atau anak didik. Oke, luar biasa ini Bu Haji wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bu Haji karena saya mengganggu waktu Ibu dengan wawancara melalui via telepon saja. Mohon maaf Bu Haji mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Haji. Oke, sama-sama. Ya, saya mohon undur diri dulu Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.